Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanita Ajdia Novindra, NIM 199100043 dari PSPD UIN Malang. Di sini saya akan menjelaskan terkait selulitis untuk memenuhi tugas praktikum histopatologi blok intek umum. Pertama, di sini ada definisi dari selulitis. Selulitis merupakan bioderma profunda di lapisan dermis dan jaringan subkutan. Maksudnya, selulitis ini merupakan penyakit akibat infeksi bakteri pada kulit yang mengenai lapisan kulit terdalam, yaitu lapisan dermis dan juga jaringan subkutan, di mana biasanya ini diakibatkan oleh infeksi dari bakteri Staphylococcus dan juga Streptococcus. Nah, di sini dapat dilihat dari manifestasi klinisnya. Di sini terdapat eritema pada bagian ekstremitas atau tungkai bawah, di mana di sini adanya eritema ini diffuse dan juga tidak berbatas tegas. Kemudian etiologi dari selulitis. Selulitis ini disebabkan paling sering oleh bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus grup A. Tetapi beberapa bakteri lain juga dapat ditemukan pada kultur jaringan dari pasien yang terkena selulitis. Nah, di sini ditemukan bahwa pada bayi baru lahir ditemukan adanya bakteri Streptococcus grup B. Kemudian pada pasien imunokompromis di sini ditemukan adanya bakteri Pneumococcus dan Bacillus gram negatif. Sedangkan pada pasien dengan usia yang sangat muda atau sangat tua, kemudian mendapatkan perawatan inap yang lama, pasien diabetes, dan memiliki status imunokompromis, serta menggunakan terapi kortikosteroid, ditemukan adanya bakteri Escherichia coli dan Enterobacteriaceae pada kultur jaringan yang mengalami selulitis tadi. Nah, di sini ada faktor risiko dari selulitis. Jadi, faktor risiko ini terkait dengan cedera kulit, kemudian sayatan bedah, tusukan intravena, celah di antara jari kaki, gigitan serangga dan hewan, infeksi kulit lainnya, dan juga pada pasien dengan penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, insufisiensi vena, penyakit arteri perifer, dan limfaedema. Ini memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena selulitis. Jadi ini merupakan faktor-faktor predisposisi dari selulitis, di mana intinya dari faktor resiko ini adalah adanya keadaan yang menyebabkan gangguan pada sawar kulit atau skin barrier, menyebabkan terjadinya selulitis, serta adanya gangguan pada sistem ketahanan tubuh atau imun juga dapat menjadi faktor resiko untuk seseorang ini dapat lebih mudah terkena selulitis. Kemudian saya lanjutkan ke patofisiologi. Jadi untuk di patofisiologi ini dapat terlihat di bagian atas sendiri di sini disebutkan adanya infeksi bakteri, bisa dari flora normal yang ada di kulit, tapi juga bisa dari flora yang memang bersifat patogen ya. Di sini yang pertama yaitu untuk yang flora normal, di sini ada koagulase negatif Staphylococcus yang seperti Staphylococcus epidermidis itu ternyata dapat menyebabkan penyakit selulitis ini. Nah, kemudian juga ada bakteri yang tadi sudah disebutkan, yaitu ada Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, gram negatif bakteri, dan juga jamur dapat menyebabkan selulitis ini. Nah, di sini juga dapat dilihat adanya skin barrier yang terganggu akan menyebabkan terbentuknya port di entry bagi bakteri-bakteri tadi. Bisa saja karena misalnya adanya lesi pada kulit, kemudian karena setelah operasi atau adanya trauma, sehingga ini dapat menjadi pintu masuk bakteri ke dalam jaringan kulit. Nah, setelah itu di sini dapat terlihat bahwa ketahanan tubuh seseorang itu juga berperan penting. Apabila bakteri sudah masuk ke dalam jaringan, maka seharusnya sistem ketahanan tubuh kita dapat untuk melawan bakteri tadi. Nah, akan tetapi pada
pasien selulitis apabila terjadi penurunan dari ketahanan tubuh atau imun, maka ini dapat memudahkan bakteri untuk dapat menginfeksi jaringan kulit lebih dalam lagi. Akhirnya di sini terjadilah selulitis, yaitu infeksi bakteri yang dapat menembus hingga lapisan dermis dan juga subkutan. Nah, adanya infeksi ini akan menyebabkan respon imun teraktivasi sehingga menghasilkan atau merilis sitokin-sitokin proinflamasi di jaringan tersebut. Nah, di sini setelah adanya respon imun, maka akan dapat terjadi inflamasi lokal. Nah, adanya inflamasi lokal itu akan menunjukkan manifestasi klinis pada pasien selulitis, seperti adanya nyeri, kemudian area lesi itu hangat, kemudian adanya edema, adanya eritema, kemudian juga adanya vesikel dan juga bula. Nah, selanjutnya juga adanya sitokin atau respon imun ini dapat menyebabkan terbentuknya akumulasi pus. Jadi pus ini itu merupakan kumpulan dari bakteri-bakteri yang sudah mati, kemudian ada sel darah putih, dan juga adanya jaringan-jaringan yang telah mati. Nah, apabila pus ini terus menumpuk di jaringan tersebut, maka dapat menyebabkan terbentuknya abses. Selain itu, respon inflamasi di jaringan lesi tadi juga dapat menyebabkan respon imun sistemik. Jadi menyebabkan sistemik inflamasi, yaitu dapat terlihat dari adanya demam, kemudian adanya malaise, dan juga dapat menyebabkan sepsis. Nah, bagaimana sepsis ini bisa terjadi? Jadi adanya infeksi di area jaringan dermis dan juga subkutan ini dapat menyebabkan penyebaran dari bakteri ini lebih mudah ya, karena kita tahu bahwa di jaringan dermis sendiri itu sudah ada kapiler-kapiler atau pembuluh-pembuluh darah. Nah, adanya infeksi di sana maka akan menyebabkan organisme ini dapat memasuki daerah pembuluh darah sehingga dapat menyebabkan bakterimia. Nah, apabila ini semakin banyak bakteri yang ada di darah, maka dapat menyebabkan sepsis. Kemudian apabila ini tuh bisa dibawa sampai ke area tulang, maka dapat menyebabkan osteomyelitis. Kemudian apabila bakteri ini dapat mencapai hingga ke area jantung, dapat menyebabkan pasien juga mengalami endokarditis. Nah, selain adanya blood vessel di area dermis, juga di sana itu dekat dengan limfonodus. Jadi limfonodus ini juga dapat menjadi salah satu sarana untuk bakteri menyebar ke dalam tubuh pasien. Jadi di sini dapat dilihat bahwa adanya limfonodus yang diinfeksi oleh bakteri ini, maka dapat terjadi limfadenitis. Nah, limfadenitis ini akan menyebabkan juga penyebaran ke area pembuluh limfanya sendiri, sehingga dapat terjadi limfangitis. Kemudian saya lanjutkan ke bagian histopatologi. Jadi di sini dapat dilihat bahwa terdapat neutrofil pada jaringan selulitis, namun neutrofilnya memang sedikit. Di sini dapat dilihat dari gambarannya yang nomor 1, kemudian di gambaran yang nomor 2 ini terlihat adanya ruang atau yang menunjukkan adanya peningkatan cairan pada bagian atau di antara jaringan-jaringan kolagen, serat-serat kolagen. Nah, di sini juga dapat dilihat adanya dilatasi dari pembuluh darah pada jaringan yang mengalami selulitis. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pesan terkait dengan orang-orang yang merugi. Jadi di sini seperti yang sudah ada di layar, ini ada kutipan, ini ada diambil dari firman Allah di surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Artinya
Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang selalu menasehati untuk kebenaran dan juga saling menasehati untuk kesabaran, sehingga kita nantinya dapat bersama-sama berkumpul di surga Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi